Apa jadinya kalau rompi anti peluru polisi diganti sama baju dari jaring laba-laba? Kedengarannya konyol ya, masa mau perang pakai jaring serangga? Tapi jangan ketawa dulu, faktanya para ilmuwan di seluruh dunia justru lagi berlomba-lomba meniru teknologi si kaki 8 ini. Kenapa? Karena secara ilmiah, sutra laba-laba adalah salah satu material biologis terkuat di muka bumi. Bayangin gini, kalau kita punya tali dari jaring laba-laba yang tebelnya sama kayak pensil, tali itu sanggup ngehentiin pesawat Boeing 747 yang lagi terbang. Yap, kekuatan tariknya, tensile strength itu 5 kali lebih kuat dari baja kualitas terbaik dan jauh lebih elastis dari Kevlar. Dia kuat, dia lentur, dan dia ringan. Secara logika teknik sipil, rumah laba-laba harusnya jadi benteng paling aman dan kokoh di dunia. Nggak ada badai yang bisa ngerobohin, nggak ada musuh yang bisa nembus. Tapi, disinilah plot twist-nya. Ketika sains memuja-muja kekuatan jaring ini, Al-Quran justru ngasih predikat yang beda banget. Di surah Al-Ankabut ayat 41, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui." Loh, kok kontradiksi? Sains bilang paling kuat, Al-Quran bilang paling lemah. Apa Al-Quran salah atau kita yang belum paham maksudnya? Masa Allah nggak tahu kalau ciptaannya itu sekuat baja? Ternyata kata kuncinya ada di fungsi rumah. Rumah itu fungsinya melindungi penghuninya dari panas, hujan, dan bahaya kan? Nah, sekuat apapun benangnya, struktur jaring laba-laba itu terbuka. Dia nggak bisa melindungi laba-laba dari sengatan matahari, nggak bisa nahan air hujan, dan nggak bisa ngasih privasi. Secara fungsi perlindungan, dia nol besar, rapuh banget. Bahkan ada fakta biologis yang lebih ngeri. Di banyak spesies laba-laba, rumah mereka adalah tempat pembantaian. Laba-laba betina sering memakan pasangannya sendiri setelah kawin. Anak-anaknya pun bisa saling makan. Jadi, kerapuhan yang dimaksud Al-Quran itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kerapuhan sosial dan keamanan internal. Nggak ada kasih sayang di dalamnya. Teman-teman, Allah pakai metafora ini buat nyindir kita dengan halus. Siapapun yang menjadikan pelindung selain Allah, entah itu harta, jabatan, atau koneksi orang dalam, mereka itu kayak laba-laba. Kelihatannya sih canggih, kuat, dan hebat kayak jaring baja tadi. Tapi begitu ada badai masalah dikit aja, atau begitu kepentingan mereka terusik, sistem itu bakal runtuh. Nggak ada ketenangan, nggak ada jaminan keamanan. Jadi masih mau bangun hidup di atas jaring laba-laba atau mau bangun di atas pondasi yang nggak akan retak selamanya? Pilihan ada di tangan kamu. Semoga kita termasuk orang yang punya pondasi kuat ya. Kalau kamu dapat insight baru dari video ini, jangan lupa like dan subscribe Satu Kelas Indonesia. Sampai ketemu di Tadabur selanjutnya.